Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial form data diri sederhana. Praktik membuat form data diri sederhana. Langkah yang pertama, ya guys, kita akan membuat database terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Seperti ini guys. Bentar ya. Nama database-nya adalah DB apa nih? Ini ya. Nah, sudah berhasil guys terbuat. Sekarang kita bikin tabel dan juga struktur tabelnya ya. Saya sudah siapkan codingannya. Sudah jadi guys. Ini adalah nama tabelnya adalah tabel mahasiswa dan ini eh, em, dalamnya ada NIM, nama mahasiswa, kemudian prodi, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. Nah, NIM ini menjadi primary key-nya ya guys. Setelah itu kita kita bikin folder baru teman-teman. Seperti biasa ya. Kita namakan foldernya oke. Sudah, lalu kita akan membuka software desktop. Kita buka foldernya, kemudian select. Nah, kita bikin file baru ya guys. Data diri.php, kemudian edit.php, kemudian policy.php, kemudian proses edit.php, proses hapus php, dan yang terakhir proses
simpan ke PHP. Setelah itu, kita akan pastekan kode yang sudah saya siapkan di data diri ya, seperti ini. Ini jangan lupa kontrol S ya. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit codingannya ya. Eh, di baris paling atas ini kita wajib memanggil include koneksi PHP ya, agar halaman ini terhubung ke database. Sebelum lebih lanjut, kita pastekan semua kodenya terlebih dahulu, nanti kita baru jelasin satu-satu biar enak ya. Sorry, ternyata salah pencet guys. Ctrl S, kemudian selanjutnya kode untuk koneksi. Kemudian proses edit, di Ctrl S, proses hapus, dan yang terakhir proses simpan guys. Di Ctrl S, selanjutnya kita akan masuk ke Chrome ya. So guys, bentar. Emang sedikit lemot ya. Lalu kita akan ketikkan localhost
Sama nama folder di awal tadi kita namanya tugas 4 ya. Nah, kita cek di sini. Ini belum ada datanya ya, jadi belum bisa tampil data. Oke, selanjutnya sebelum kita eksekusi formnya tadi, saya akan jelaskan sedikit codingannya. Jadi yang pertama adalah penjelasan koneksi PHP. Apa fungsinya? Fungsinya adalah menghubungkan PHP kita dengan database MySQL. Pertama, di sini kita mendeklarasikan variabel 4 variabel utama yaitu host yang berisi localhost, kemudian user yang berisi root, kemudian path. Path ini kita kosongkan, kemudian DB ini adalah nama database-nya atau DB Academic. Kemudian kita gunakan MySQL Connect untuk membuka koneksinya. Di bawahnya adalah logika if yang berfungsi sebagai alarm. Kalau database gagal terhubung, dia akan memunculkan pesan error dan mematikan proses. Seperti itu. Kemudian selanjutnya bagian atas adalah from HTML. Di baris paling atas kita wajib memanggil include koneksi PHP agar halaman ini terhubung ke database. Bagian atas ini adalah form HTML yang sangat krusial. From action mana ya? Nah, selanjutnya bagian tabel. Ini tabel data. Kita menggunakan perintah MySQL, kemudian select from mahasiswa untuk mengambil semua data dari database, lalu kita pakai perulangan while dan MySQL fetch array untuk membuka datanya satu persatu dan mencetaknya ke dalam baris tabel HTML. Selanjutnya edit. Untuk fitur edit, kita buat file edit. Saat tombol edit tabel diklik, kita akan mengirimkan nim melalui URL di file ini. Kita tangkap nim itu menggunakan getNim. GetNim. Nah, berdasarkan nim tersebut, kita lakukan pencarian data spesifik menggunakan select from mahasiswa where nim. Kenapa nimnya yang dipanggil? Karena nim adalah primary key-nya ya. Jadi yang unik gitu. Kemudian proses edit. Sama seperti proses simpan, proses edit bertugas menangkap data yang baru saja diubah di form edit menggunakan post ini. Bedanya ada di form edit menggunakan bedanya ada di perintah SQL-nya. Di sini kita menggunakan perintah update. Ini update mahasiswa set. Nah, nama mahasiswa, prodi, alamat dan lain sebagainya. Kenapa yang awal diupdate nama mahasiswa bukan NIM? Karena NIM itu tidak bisa diubah karena itu adalah indeks atau primary key-nya ya, yang unik gitu, jadi tidak bisa diubah. Kemudian proses hapus. Proses ini terlihat paling simpel, kita cukup menangkap NIM dari link yang diklik menggunakan getNim. Ini getNim. Setelah NIM didapatkan, kita jalankan perintah SQL delete from mahasiswa where NIM. Setelah data terhapus, kita kembalikan lagi layarnya ke halaman data diri PHP menggunakan fungsi header. Seperti itu. Itu sedikit penjelasan tentang kodenya. Nah, sekarang kita akan
praktik ya menggunakan formnya. Kita coba isikan data ya teman-teman. 4 ini adalah NIM saya. Kemudian nah Anita ini ada sistem informasi dan bisnis digital, kemudian alamatnya kita buat lontong ini perempuan, kemudian nomor HP-nya ini sudah pernah saya pakai, mungkin simpan. Nah, sudah ada datanya, sudah tampil di sini teman-teman. Apakah di database juga sudah tampil datanya? Kita lihat bersama-sama. DB Academy. Nah, datanya juga tampil di database teman-teman. Coba ya kita masukkan data baru. 4.0.1.005 misalnya. Namanya siapa ya? Fitri ya, seperti ini. Kemudian bisnis digital, alamatnya Tuban. Kemudian perempuan juga, nomor HP-nya kita ganti 97 misal. 759795 ya. Simpan data. Nah, datanya akan tampil di sini, teman. Maka di database juga tampil, sama kita refresh terlebih dahulu. Nah, sudah tampil di sini, teman-teman ya, datanya. Lalu kita akan mencoba fitur lainnya. Fitur edit ya, terlebih dahulu. Nah, ini kenapa tidak bisa diubah? Karena ini adalah primary key-nya, indeksnya yang unik, jadi tidak bisa diubah. Coba kita ganti prodinya di sistem informasi seperti ini. Update data. Nah, jadi kan ini bisnis digital ya, sekarang jadi sistem informasi. Kita hapus, kita coba hapus. Yakin ingin menghapus data ini? Oke. Nah, sudah terhapus. Apakah di database juga ikut terhapus? Kita lihat ya teman-teman, kita refresh terlebih dahulu. Nah, um, ikut terhapus juga teman-teman. Seperti itu ya. Oke teman-teman, sebagai penutup saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan MySQL versi 5 dan juga versi 7. Dulu di PHP versi 5, developer itu sering menggunakan fungsi MySQL biasa, namun fungsi ini sudah dianggap usang atau jadul dan rentan terkena serangan rentan terkena serangan atau retasan gitu ya, seperti SQL injection. Karena itu di PHP versi 7 ke atas fungsi MySQL ini sudah dihapus sepenuhnya. Sebagai gantinya hadirlah MySQL. Beda satu huruf aja ya. Kalau versi 5 itu MySQL doang, kalau yang versi 7 itu MySQL. Huruf I di belakangnya berarti improve atau diperbarui. MySQL ini jauh lebih aman, cepat, dan mendukung teknik pemrograman yang lebih modern. Perbedaan utamanya ada di keamanan dan dukungan versi sistem. Kalau kita memaksa menulis MySQL di PHP terbaru, aplikasi akan langsung error. Seperti itu ya. Sekian dari saya, Anita. Saya ucapkan terima kasih dan juga minta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan di kalian para pendengar, para penonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman.